Perjalanan saya kali ini di negeriku Indonesia akan mengajak Anda menelusuri keberadaan orang utan Sumatera. Satwa langka ini merupakan spesies asli Pulau Sumatera yang terkenal cerdas. Tahukah Anda bahwa 97% DNA orangutan sama dengan manusia? Saya pun jadi teringat tentang teori evolusi Darwin dan mulai membayangkan seandainya kera besar ini dapat berbicara. Namun deforestasi alias pengalihan hutan secara massal menjadi perkebunan sawit, pemukiman, dan alih fungsi lainnya untuk kepentingan manusia merupakan ancaman utama bagi kelangsungan hidup orangutan. Meskipun merupakan makhluk yang dilindungi, masih saja ada penyelundupan bahkan pembunuhan terhadap orangutan Sumatera. Kini hanya tersisa antara 5.000 sampai 7.000 orangutan Sumatera di Indonesia. Prihatin dengan nasib orangutan atau Pongo abeli ini, saya dan teman-teman pun mengunjungi pusat karantina orangutan yang ada di Batumbelin, Sibolangit, Sumatera Utara. Saya pun menunggu kedatangan Pak Asril dari YEL atau Yayasan Ekosistem Lestari, sebuah LSM yang mengelola pusat karantina orangutan di bawah naungan Departemen Kehutanan. Orangutan Sumatera semakin terancam punah. Satu spesies punah berarti ancaman untuk seluruh ekosistem kita. Saat ini saya berada di Batumbelin untuk menuju ke pusat karantina orangutan. Saya tidak dapat naik mobil biasa, melainkan mobil khusus off-road yang dapat melintasi kawasan hutan. Ternyata jalan yang kami lalui memang cukup menantang. Di pusat karantina ini terdapat 42 ekor orangutan yang kebanyakan merupakan hasil sitaan. Ironisnya, banyak orangutan Sumatera yang justru disita dari para aparat negara. Orang-orang yang seharusnya sangat paham bahwa orangutan merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Pak Asril, kita sudah di karantina ini ya? Ya, di karantina orangutan. Ya. Pak, kalau di sini ada persyaratan nggak kalau kita masuk ke karantina orangutan? Ada, kalau di sini ini kan nggak boleh bebas, nama juga karantina. Jadi di sini kawasan betul-betul diproteksi, tidak sembarang orang. Makanya nanti semua orang ke sini harus diperiksa hepatitis, TBC. Untuk orang yang masuk juga diperiksa? Iya, semua orangutan atau orang semua, pengunjung? Pengunjung juga. Makanya ini tidak bebas untuk umum. Ini juga ada dokter senior vet kita yang merangkap manajer di sini. Ayo saya kenalkan dengan beliau. Dokter hewan Yeni adalah satu dari 3 dokter hewan yang ada. Untuk hewan yang pertama kali masuk akan ditempatkan di sini selama kurang lebih 1 bulan untuk masa observasi untuk melihat status kesehatannya. Selain itu juga kandang isolasi berfungsi sebagai kandang perawatan untuk orangutan yang sakit. Awal bulan ini ada kegiatan repatriasi, yaitu pengembalian orangutan dari Malaysia ke Indonesia. Mereka mengembalikan 3 orangutan Sumatera yang tadinya berada di Melaka Zoo, dikembalikan ke Indonesia dengan harapan akan dilepas liarkan kembali ke hutan. Dokter, kalau untuk
kebersihan kandang ini seperti apa? Kegiatan rutin di sini untuk membersihkan kandang dilakukan sehari 2 kali, itu untuk membersihkan lantai kandang. Tapi untuk membersihkan jeruji kandang, biasanya kita lakukan selihatnya kotor harus langsung dicuci. Jadi tidak ada sempat kotoran yang menempel lama di situ. Untuk menggunakan desinfektan juga kita menggunakan desinfektannya berganti dengan harapan untuk menghindari terjadinya resistensi kuman pada salah satu desinfektan. Di pusat karantina ini, semua orangutan Sumatera mendapatkan perlakuan medis khusus seperti pemeriksaan gigi, tes darah, sinar X, dan pemeriksaan lainnya, serta pemasangan chip. Dr. Hewan Yeni juga menuturkan, sejak tahun 2001 hingga 2013, di pusat karantina ini terdapat 271 orangutan Sumatera. 156 individu orangutan telah dikirim ke pusat reintroduksi di Jambi, Taman Nasional Bukit 30. Sementara 41 ekor lainnya telah dikirim pula ke pusat reintroduksi Cagar Alam Pinus Janto, Aceh Besar. Dr. Hewan Yeni selalu menyebut orangutan sebagai individu. Ketika saya tanya mengapa, ia tertawa dan menyebut bahwa orangutan adalah makhluk yang tidak berekor. Jadi lebih tepat menyebutnya sebagai individu. Dr. Hewan Yeni juga mengajak saya menuju ke kandang sosialisasi. Kandang sosialisasi ini adalah kandang di mana orangutannya sudah kita nyatakan bebas penyakit dari kandang isolasi. Dan disinilah kita akan mencoba memperkenalkan orangutan dengan orangutan lainnya. Dr. Yeni menuturkan pula bahwa pada umumnya anak orangutan ditemukan sendiri tanpa induknya, yang berarti pasti induknya telah dibunuh. Orangutan memiliki kelekatan yang sangat erat dengan anaknya. Induk dan anak hanya bisa dipisahkan ketika si induk mati. Ini adalah untuk mensimulasi orangutan untuk memanjat, untuk bermain. Jadi membuat dia satu tidak stres, mengurangi tingkat stresnya, dua untuk melatih kekuatan tangan dan kakinya atau tangan kaki, yang ketiga juga untuk membuat dia aktif di kandang. Saat ini Yayasan Ekosistem Lestari sedang mempersiapkan 6 orangutan Sumatera untuk dilepas ke alam liar. Di antaranya adalah orangutan betina yang bernama Gober dan kedua anak kembarnya yaitu Ginting dan Ganteng. Kelahiran Ginting dan Ganteng menjadi istimewa karena kedua orang tuanya adalah orangutan buta. Gober ini dulunya dia terkena katarak lentis di kedua matanya juga, tapi di tahun 2011 kita berhasil melakukan operasi pengangkatan katarak dan penggantian lensa. Dan sekarang Gober sudah bisa melihat, cuman masih dalam monitoring seberapa jauh dia bisa melihat dengan bagus sebelum kita lepas liarkan. Hal istimewa lainnya adalah kelahiran anak orangutan kembar ini adalah yang pertama di Indonesia. Tidak hanya kembar biasa, melainkan sepasang kembar jantan dan betina. Untuk membiasakan orangutan hidup di alam liar, orangutan diajarkan kemampuan dasar untuk bertahan hidup, seperti memanjat pohon, memilih buah, membuat sarang, dan hal lain yang perlu dipelajari. Saat dilepas di pusat reintroduksi di Jambi dan Aceh, mereka akan diawasi terus-menerus untuk memastikan kondisi orangutan tersebut. Ada beberapa keunikan orangutan Sumatera yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan jenis orangutan lainnya. Setelah puas melihat-lihat dan mendapatkan informasi tentang orangutan Sumatera, saya pun berpamitan dengan Dr. Hewan Yeni. Dokter, makasih banyak sudah ditemani. Terima kasih kunjungannya. Iya. Yuk, sampai ketemu lagi. Sukses dokter ya. Saya jadi semakin penasaran seperti apa sebenarnya kehidupan orangutan kalau di alam liar. Saya akan melihat kehidupan mereka langsung di Bukit Lawang.
Orangutan Sumatera ini adalah spesies yang masuk daftar merah International Union for Conservation of Nature pada tahun 2010 dan menjadi salah satu dari 25 primata utama yang paling terancam punah di dunia. Ada 4 jenis kera besar di dunia. Ada simpanzi, gorila, sama bonobo di Afrika, hitam semua. Di sini cuma ada satu macam kera besar di Asia, itu orangutan. Semua orangutan Sumatera ada di Pulau Sumatera, itu satu jenis sendiri. Dan cuma tinggal sekitar 6.000-7.000 ekor. Jadi semua, saya selalu bilang sama orang, kalau ke lapangan, saya bilang, berapa orangutan masih tinggal di sana? Oh, 6.700, oh banyak ya. Saya bilang, wah, ingatlah bahwa stadion Manchester United di Inggris itu ada 80.000 kursi. Jadi semua orangutan Sumatera kalau pindah ke sana bisa duduk di belakang satu gol saja. Nah, itu sedikit. Gampang dimusnahkan. Kalau hutan di sini hilang, hutan yang tinggal di sini yang susah dirambah ya, yang gunungnya curam, agak jauh dari kampung. Tapi ini juga sumber air untuk rakyat. Jadi yang saya ingin masyarakat di sini mengerti adalah habitat orangutan juga penting sekali bagi mereka sendiri. Setiap tahun kita baca di koran banjir bandang. Berapa orang korban di sana, ratusan di sini, ratusan di sana, setiap tahun. Taman Nasional Gunung Lauser Bukit Lawang adalah salah satu lokasi wisata andalan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Semula saya dan kawan-kawan akan naik speedboat membelah Sungai Bahorok untuk menuju ke feeding center orangutan. Namun, karena debit air yang cukup tinggi, kami tidak dapat melintas dengan speedboat. Dan kami mesti berjalan kaki masuk hutan sekitar 8 km menuju ke feeding center atau tempat memberi makan orangutan. Udara sejuk menyapa. Wah, segarnya. Saya dan teman-teman pun memulai petualangan di Bukit Lawang ini. Senangnya saya bertemu dengan para rangers, Pak Edi, Pak Aliman, dan Bang Roy. Yuk kita ke sana, Pak. Ya, saat ini saya beruntung sekali bertemu dengan para rangers yang akan memberikan makan atau feeding kepada para orangutan Sumatera yang ada di Bukit Lawang, Sumatera Utara ini. Dan pemirsa, seperti apa proses feeding ini? Ikuti perjalanan saya. Ada sekitar 20 ekor orangutan yang telah dilepas liarkan di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Bukit Lawang. Di sini mereka hidup bebas tanpa takut untuk diburu oleh manusia. Jalan menuju feeding center cukup licin, namun trek yang ada sangat membantu pengunjung untuk berjalan dengan mantap. Hingga di satu tempat, kami semua berhenti karena Minah, orangutan betina yang terkenal suka usil, mengambil barang pengunjung, bahkan kadang menggigit. Sejumlah turis asing juga ikut terpesona dengan Minah. Minah is very famous that she bite people, but you don't be afraid about it. No, I think if we behave ourselves, maybe she will behave herself. Si Minah sedang duduk di ranting pohon
dan dia sedang bersama-sama dengan seluruh pengunjung di sini yang agak khawatir karena Mina ini terkenal suka usil mengganggu pengunjung. Tapi semoga saja hari ini kami aman, tidak mendapatkan gangguan dari sini. Nah, dan di feeding center ini tidak hanya Mina, karena ada sekitar 17 orangutan Sumatera lainnya yang ada di hutan ini. Di perjalanan, saya juga melihat Thomas leaf monkey. Di hutan ini menurut Pak Edi, ada beberapa jenis primata lainnya, yaitu jenis kera berekor pendek dan berekor panjang atau long-tailed macaque. Kami berhenti di sebuah bangunan yang ternyata merupakan tempat persinggahan. Saat kami beristirahat, kami mendengar suara gemerisik. Ternyata datanglah orangutan betina yang bernama Pesek dan menggendong anaknya Valentino. Kalau satu betina, dia punya anak pertamanya waktu dia sekitar 15 tahun. Berikutnya dia punya anak kedua, 8 atau 9 tahun berikutnya. Jadi kalau dibunuh atau ditangkap betina, populasi itu susah untuk kembali lagi. Lama sekali untuk naik populasi lagi, karena lambat sekali. Paling lambat dari semua mamalia di dunia sebenarnya. Jaraknya antara kelahiran 1 sama kelahiran 2 dan kelahiran 3. Ikan paus dan gajah pun lebih cepat. Kekuatan sepasang tangan orangutan sama dengan kekuatan 5 orang dewasa. Jadi, jika orangutan menarik kami atau barang bawaan kami, akan sulit sekali melepaskan diri. Di dalam tempat persinggahan, Wati, anak orangutan berumur 7 tahun, telah bertengger di atap dan kemudian bergelantungan di jendela. Wati adalah salah satu penghuni di hutan Bukit Lawang ini, dan dia sepertinya tenang sekali berada di dekat manusia. Anda bisa saksikan betapa lucunya orangutan Sumatera ini, dan bisa dibayangkan kalau satu spesies yang begitu unik, 97% DNA-nya mirip dengan manusia. Ada suara-suara gemerisik yang sangat ramai di atas pepohonan. Ranting-ranting bambu bergemerisik patah, daun-daun berguguran di atas kepala kami. Rupanya, inilah tanda Pesek dan kedua anaknya terganggu dengan kedatangan kami. Kami pun sampai ke feeding center. Rupanya hanya Pesek dan kedua anaknya yang menyambut kami di sana dan tidak sabar mengambil pisang kepok dari para rangers. Ketersediaan pangan berupa buah-buahan cukup di hutan ini. Meskipun demikian, para rangers tetap setia memberi makan orangutan 2 kali sehari. Tergantung, Mbak ya, tergantung. Kadang-kadang mereka datang banyak, kadang-kadang nggak ada. Kalau musim buah mereka nggak ada datang gitu. Perkembangan orangutan itu disensus melalui ada riset ataupun penelitian yang dilakukan setiap tahun itu biasanya. Jadi itu jumlah orangutan itu kita ketahui dari sarang ataupun perkembangan anaknya gitu. Orangutan Sumatera berperan besar dalam penyebaran pohon buah-buahan berbiji besar dan berbatang keras, pemproduksi karbon yang penting bagi manusia. Jika dibiarkan punah, tentu manusia akan turut merasakan dampaknya. Makhluk menggemaskan ini
sangat perlu perhatian kita. After you come to this jungle in Bukit Lawang, Yes. what do you think? What can we do more about orangutan? I don't know. I think it's very important that you try to conserve the rainforest and not to plant a lot of palms or something like that, so that they still have their Naturally. areas where they can live. Keberadaan orangutan Sumatera sendiri sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Para pelaku pelanggaran hukum tentang perlindungan orangutan Sumatera ini perlu ditindak tegas. Masalahnya penegakan hukum sangat lemah dalam isu itu. Kalau dihitung sejak tahun 70-an, waktu proses rehabilitasi orangutan mulai di Indonesia, ada paling sedikit 2.800 kasus sitaan dari rakyat. Dari 2.800 kasus itu, saya cuma tahu 3 yang sampai ke proses ke meja hijau ya. 2 di Kalimantan tahun 2010 dan 1 di Sumatera di sini 2012. Nah, ini yang harus merubah. Orangutan Sumatera sebagai salah satu spesies khas dari Indonesia tentu sangat disayangkan apabila sampai punah. Untuk itu memang perlu upaya konservasi yang luar biasa dari pemerintah dan semua pihak termasuk masyarakat. Dan di sini kita harus terus melestarikan flora dan fauna asli Indonesia.